Kita bisa alami sesuatu yang berbeda satu dengan yang lain dalam menyambut Natal. Nah, bagaimana ketika kemuraman atau kelesuan dalam hidup kita sedang terjadi? Mari kita belajar menyambut Natal yang muram bersama dengan hambanya Pendeta Robi Chandra. Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada, harapan saya pada saat ini Anda tetap penuh dengan syukur, merasakan perlindungan, kasih, dan pendidikan Tuhan. Hari ini kita bicara soal Natal dulu, ini karena Minggu Advent pertama begitu. Saudara-saudaraku, kalau kita ingat, kalau udah mikir Natal biasanya apa sih ya? Kalau kita pikir Natal, selalu kita pikir pesta, pohon Natal, kumpul keluarga, dan kita mengharapkan adanya HP baru, barangkali baju baru, pacar baru, kalau istri baru sih keterlaluan. Nah, saudara, kalau bicara Natal, kita selalu memikirkan Natal itu sebagai hal yang sangat menyenangkan hati, sukaria, sukacita. Padahal Natal itu adalah peristiwa bagaimana Allah masuk ke dalam dunia dan tidak memilih tempat yang menurut kita penuh sukacita. Kalau mau sukacita dia masuk di istana, tapi justru di kandang yang kecil. Tapi saudara-saudaraku, sebenarnya saya mau ngajak Anda melihat sisi lain dari Natal. Karena pada saat ini di dalam Natal ini banyak hal yang membuat orang bisa merasa muram, ya. Bisa orang merasa di dalam Natal itu banyak terjadi kesedihan, banyak ketidakpastian. Baru-baru ini kita dengar juga ada kekerasan yang mengambil jiwa orang dan sebagainya. Nah, ini sangat-sangat sedih ya. Sebenarnya sangat sedih kok. Nah, saya coba Anda pikirkan, apa kira-kira hari ini dalam pikiran Anda Natal yang Anda tidak akan dapatkan di Natal ini? Coba pikirkan deh, apa dalam Natal ini yang Anda harapkan dan kelihatannya nggak bakal dapat. Pikirkan deh. Tolong pikirkan baik-baik apa yang kira-kiranya Anda rasakan, Anda inginkan ada pada Natal ini, tapi tidak akan dapat. Misalnya Anda harapkan kumpul dengan orang tua, papa, mama, tapi terbang model begini atau naik kendaraan, udahlah nggak usah. Itu ada nggak? Saya yakin ada. Ya, ada sekali. Ada banyak sekali yang mungkin membuat kita bikin sedih, bikin terpukul, bikin guram, apalagi kondisi ekonomi lagi begini dan uh, ada sakit penyakit atau ada juga terjadi situasi Anda punya kewajiban pembayaran belum bisa dipenuhi, mungkin kehilangan teman. Saya nggak tahu. Tapi artinya Natal ini bagi sebagian besar orang mungkin bukan satu Natal yang ceria, muram barangkali, ketidakpastian banyak, kesedihan ada, berapa banyak teman yang hilang tahun ini dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, selalu kita pikir Natal itu ceria, di Alkitab sendiri sebenarnya kalau lihat Natal tidak seceria yang kita duga berangkat. Mari saya ajak Anda melihat hari ini kitab Injil Lukas, cerita tentang Elizabeth dengan suaminya. Siapa suaminya itu? Sakaria. Nah, Sakaria dan Elizabeth itu orang hidup di sekitar bait Allah, turunan Harun, imam yang masuk kelompok Abia, 5 bulan sekali ada di bait Allah, melayani, tekun. Tapi bukan hanya dia beragama, ritual penuh, ikut pelayanan. Dicatat di Alkitab mereka selalu, senantiasa, sungguh-sungguh ikuti kehendak Tuhan, sungguh-sungguh patuh pada Tuhan. Jadi itu segala sesuatu yang Tuhan inginkan mereka penuhi. Saudara, kalau lihat orang hidup seperti itu bukan hanya beragama, tapi secara spiritual juga mereka sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mestinya kita harapkan penuh dengan berkat hidupnya, hari-harinya dipelalui dengan sukacita dan tidak ada masalah. Tapi saudaraku, ternyata di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 22 digambarkan mereka punya kekurangan, punya kebutuhan, kerinduan, dambaan yang ditunggu lama, yaitu punya keturunan dan tidak dapat. Tentu mereka akan bisa bertanya, kalau saya jadi mereka, saya lakukan semua buat Tuhan, saya berikan semua buat Tuhan. Bukan kami sendiri, tapi berdua suami istri. Bersama kita berikan pada Tuhan hidup kita. Kok Tuhan tidak berikan apa yang bagi kami paling penting? Bagi orang Yahudi itu sangat penting punya keturunan, supaya garis namanya tercatat. Dari mulai Musa dan seterusnya masih ada. Dan ini putus. Jadi semua yang mereka punya nanti akan hilang, nggak tahu kemana.
Satu yang tentunya sudah mereka doakan, mereka inginkan, mereka harapkan tidak dapat. Itulah kehidupan mereka. Bukan mereka tidak mengalami pemeliharaan Tuhan. Bukan mereka tidak mengalami bimbingan Tuhan. Tetapi apa yang paling dalam, yang paling dirindukan Tuhan tidak berikan. Nah, saudara, ini masalah bukan? Masalah itu adalah kesenjangan antara apa yang kita harapkan, standar seharusnya dengan kenyataannya. Lebih repot lagi, ini katanya harapan ini untuk punya anak mereka tidak dapatkan karena mereka akan makin tua. Sama seperti peristiwanya Sarah dan Abraham. Dan hari itu dikatakan firman Tuhan di ayat ini ya, ayat 9, mereka melakukan si Sakaria ini melakukan tugas rutin. Rutin soal keimamannya, ritual mereka siapkan sudah. Orang nunggu di luar dia masuk. Nggak ada hal baru. Nggak ada hal baru. Dan mungkin juga tidak dengan sukacita melakukan, tidak dengan luar biasa bermakna, tapi ini berbahaya ya. Memang kalau orang sudah melayani kelamaan begitu, itu bisa jadi repot. Saya juga batasi misalnya kalau khotbah seminggu jangan lebih dari 2-3 kali lah. Kalau udah begitu jadi kayak rutinitas, itu nggak baik. Orang dengar firman Tuhan, kitanya jadi nggak. Sama dengan pelayanan. Kita melayani tapi kita sendiri tidak dapat berkatnya. Orang diberkati. Ini barangkali dia hanya jangan rutin saja. Perjumpaan dengan Tuhan yang diharapkan, pertemuan dengan Tuhan rutin sajalah melalui ibadah. Tetapi ternyata Tuhan mengejutkan dia. Tuhan tidak ingin dia hidup di dalam rutinitas dan merasa kelamlah. Ya, saya berdoa, tapi apa yang jadi impian saya tidak akan dapat. Masalah itu tetap ada, yaitu saya tidak akan punya keturunan. Ternyata di dalam ayat 11 dikatakan Allah mengintervensi perjalanan ibadah dia karena muncul di sana malaikat Tuhan. Dan yang sangat menarik dikatakan takut ya. Dikatakan dan takut. Nah, mestinya kan dia imam, sudah tahu dan berjumpa dengan Allah di tempat yang kudus begitu, dia mesti siap dong kalau ada kejutan dari Allah. Kalau Allah bisa memberi kejutan dalam hidup kita, bukan? Allah tidak bisa kita ramalkan menurut maunya kita. Perjalanan kita dengan Allah tidak selalu. Kalau kita ikut dia, bukan menurut maunya kita kemana yang kita mau. Tuhan bisa kejutkan kita. Nah, dikatakan dia takut. Kenapa takut? Saudara, yang paling jelas dalam hidup, seringkali kita takut kalau ada perubahan. Kita takut kalau keadaan tidak biasa. Banyak ketidakpastian baru, dan kalau perjalanan hidup itu menyimpang dari yang biasa, kita nggak suka. Jadi Natal kali ini saya bisa bayangkan banyak orang tidak akan dapat pesta besar-besar di gereja dalam jumlah yang banyak. Di kami itu kalau Natal itu 2 jam sebelum kebaktian orang sudah penuh. Tahun lalu pernah kejadian ada orang kata, maaf Pak, sudah ada tidak tempat duduk, udah penuh sampai ke halaman, sampai ke kamar pendeta, semua dipakai. Yang benar nggak percaya dia, kami datang jauh-jauh kok nggak boleh. Sudah dikasih tahu Pak, jumlah jemaat ini begitu besarnya. Kalau nggak percaya silakan masuk, dia masuk keluar, benar juga ya. Jangan khawatir, sejam lagi masih ada kebaktian lagi, tunggu saja ya berikutnya. Nah, saudara-saudara, orang mengharapkan rutinitas. Tetapi ketika ada hal yang menyimpang dari biasa, orang itu biasanya datang ke gereja, biasanya rupanya dadakan, tinggal 10 menit datang. Sekarang 1 jam, 2 jam ternyata sudah penuh. Saya juga tidak tahu kenapa. Ya, rekan-rekan khotbah di sana memang baik. Tetapi yang menarik adalah hari itu, Sakaria dikejutkan Tuhan. Tuhan, kita tidak mau kita hidup dalam rutin, bahkan di dalam kemuraman, skenario jelek, gambaran, sudahlah, ikutin aja lah. Bukan itu. Tuhan menunjukkan, aku peduli padamu. Aku kenal hatimu. Aku kenal apa yang kau inginkan. Saya juga pada saat ini yakin ada di antara Anda punya harapan, punya kerinduan, yang Anda sudah tunggu lama tidak dapat. Dan Tuhan tidak biarkan. Tidak selalu apa yang kita mau dapat. Tidak selalu apa yang kita inginkan dapat sekarang. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Cerita ini menggambarkan dia begitu peduli pada Elizabeth dan Sakaria. Bahkan kerinduan mereka yang terdalam, yang ditunggu sekian lama, Tuhan katakan akan dipenuhi. Jangan hanya pikirkan soal punya anak, tapi anak ini akan dipakai. Ya, melalui dia sayapmu dan pengaruhmu terentang. Anak ini punya pengaruh yang dampak yang besar buat orang-orang lain. Orang tuanya akan bangga dan Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, itulah Natal.
kita dalam saat-saat Natal mestinya adalah jangan mikirkan hanya kandang, HP, pesta, kado, serta makanan. Natal itu saat-saat di mana kita diam, menantikan kejutan dari Tuhan. Anugerah-anugerah baru yang kita tidak bisa bayangkan. Anugerah-anugerah yang menunggu di depan. Natal itu saat yang Tuhan tunjukkan bahwa aku menjaga kamu di masa-masa yang gelap, senang, penuh tawa, canda, dan air mata di masa lalu. Aku di sini saat ini tidak menginginkan kau hidup di dalam kemuraman dan hanya rutinitas. Aku ingin kau punya gairah. Ke depan, ku berikan sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Itulah, saudara, Natal sebenarnya. Dan itu terjadi bukan hanya Elizabeth dan suaminya, ya, bukan terjadi hanya dengan Maria dan Yusuf, para gembala, bahkan orang Majus. Semua dikejutkan. Nah, kembali ke zaman sekarang, ini zaman pandemi ya. Orang ributin vaksin, kapan sih vaksin akan mulai dikasih? Apakah vaksin nolong atau tidak? Apakah ini akan segera beres Januari? Ada yang bilang nanti pulihnya di Agustus dan bermacam-macam. Ketidaktentuan banyak, ketidakpastian banyak. Tapi ada satu yang pasti dalam kondisi ini. Tuhan tidak biarkan, dan Tuhan akan bisa mengejutkan kita. Siaplah dikejutkan. Karena itu selalu siap dan waspada. Dan jangan berkata seperti Sakaria, mana mungkin? No way. Mana mungkin? Udah lama ku tunggu. Aku udah minta lama nggak dipercaya. Masa saat itu? Dan saat itu Tuhan membuat dia bisu. Artinya apa? Kalau kamu tidak percaya, bagaimana kamu mau menyampaikan kehadiranku di sini pada orang lain? Kalau kamu sendiri tidak percaya. Kalau kamu sendiri tidak percaya berkat yang begitu besar menunggumu, bagaimana kau bisa menerangkan pada orang lain bahwa berkat ada? Oh saudara, bukan kita tidak punya perasaan was-was. Saya manusia juga. Kadang-kadang was-was setelah ini bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan menghadapi kondisi sakit penyakit yang ada di sekitar saya? Bagaimana nanti kalau begini? Ada kadang-kadang. Tapi tidak berhenti di sana. Kita akui kita ada. Ada saat kita gamang. Ada saat kita rapuh. Itulah. Jujur saja. Tetapi kita tidak berhenti dengan situ. Saya rapuh. Tapi saya sudah diselamatkan Tuhan. Dan Tuhan bersama saya. Roh Kudus bersama saya. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Sakaria dan Elizabeth. Terjadi bukan? Terjadi bukan? Saya bisa bayangkan kalau itu mulutnya si Sakaria tidak dibikin bisu, pulang ke rumah cerita sama istrinya. Mam, kamu akan punya baby ini nanti. Kamu jangan macam-macam ya. Menghina saya, mentang-mentang tua sudah tidak bisa punya anak. Bisa begitu. Bisa terus ribut mereka. Jadi kadang-kadang memang Tuhan membuat kita tidak bisa ini, tidak bisa itu. Supaya kita diam, menunggu, menanti kejutan-kejutan berkat indah. Mau pikirkan nggak? Ada nggak di antara Anda yang dalam kondisi itu dan masih bisa mengatakan, aku yakin di depan ada berkat yang indah, jauh lebih indah daripada yang kupikirkan. Bagi keluargaku, bagi diriku, pekerjaanku, gerejaku, bagi bangsaku, bahkan dunia. Ada berkat yang Tuhan sedang siapkan. Tinggal kita siap nggak menerimanya? Membiarkan diri kita diubah, pola pandang kita diubah, hati kita dibuka, tangan kita dibuka, menadahkan tangan, meminta Tuhan mengisinya. Jangan mengatakan, aku nggak bisa, aku minta. Tuhan berkati Anda. Oh, terima kasih banyak Pendeta Robi yang sudah menjelaskan dengan sangat baik topik kita malam hari ini, yaitu menyambut Natal yang muram. Bagi setiap rekan-rekan yang masih ingin mendengarkan dari awal, bisa juga menyaksikan di tayangan YouTube dari Bara Digital Ministry seputar topik yang sudah dijelaskan. Karena ada beberapa rekan yang masuknya agak terlambat atau di pertengahan. Namun saya juga perlu menyampaikan, kita sudah ada banyak komentar yang masuk, di antaranya ada yang berkata ketika Pendeta Robi menyampaikan tentang Natal tadi, adakah yang memiliki kerinduan
Ada yang menyampaikan seperti ini, Pak. Saya itu dari tahun 95 tidak pernah lagi kumpul dengan keluarga untuk merayakan Natal karena pekerjaan. Bahkan ada yang menyampaikan, saya ingin sekali kumpul bersama dengan keluarga di kampung, Pak Pendeta. Tapi posisi saya barusan di PHK. Mungkin ini situasi yang tidaklah menyenangkan, tetapi harus dihadapi. Dan ada juga menyampaikan, harapanku Natal nanti papaku sembuh dan dalam kondisi yang baik. Artinya ada banyak pergumulan di tengah kondisi yang ada saat ini ketika harus menyambut Natal yang muram. Baik, ada pertanyaan Pak dari Facebook menyampaikan seperti ini Pak. Selamat malam Pendeta Robi, mau tanya bagaimana cara kita atau orang-orang yang percaya benar-benar meresapi makna Natal yang sesungguhnya. Maksudnya supaya tidak hanya berpikir pesta, kesenangan, liburan saja. Ini ya Pak yang ditanyakan. Bagaimana sih kita bisa meresapi bahwa ini loh makna Natal yang sesungguhnya. Kita nggak hanya berpikir tentang baju baru, jalan-jalan, dan sebagainya Pak. Kalau dari Oke, Pendeta Robi pertanyaan sendiri terakhir gimana ini Pak? mungkin saya bagikan pengalaman saja. Kalau 4 minggu sebelum Natal tuh minggu Advent, Advent itu saat menunggu, saya biasa gunakan mencari satu tokoh di Alkitab yang dalam peristiwa Natal. Biasanya mulai dengan Elizabeth dan Sakaria. Kali ini kan saya bicara bagaimana Sakarianya mengalami kejutan Tuhan. Mungkin tahun depan saya renungkan apa yang dirasakan Elizabeth ya. Kalau suaminya masuk ke dalam rumah ibadah, keluar terus diem aja begitu. Apa yang dia rasakan? Natal kan saat kelahiran Tuhan. Sebelum kelahiran Tuhan, dia dipilih mengalami sesuatu. Lalu saya coba mengerti apa yang dia alami. Juga gembala-gembala harus meninggalkan dombanya demi untuk pergi ke kandang. Itu resikonya kan tinggi sekali kalau kehilangan satu aja. Habis dia punya masa depan itu. Gak bisa dapat pekerjaan lagi. Menyambut Kristus ternyata ada. Jadi untuk menolong orang melihat Natal, jangan hanya pestanya, jangan hanya lihat peristiwa di kandang. Anak Allah telah datang di dunia, kita udah dengar tuh berkali-kali. Mari kita lihat juga orang-orang yang mengalami dan menyambut saat Natal. Ya baik sang raja, baik imam-imam yang meramalkan, dia tahu dikatakan di Alkitab begitu, di dalam Taurat, di dalam yang sekarang perjanjian lama, tapi dia tidak percaya. Bagaimana orang Majus yang tidak kenal perjanjian lama malah percaya? Yang kita amati dan kita lihat tiap-tiap tokoh itu dari kacamata yang baru. Di situ kita lebih mengerti betapa Natal itu begitu kaya. Saya bisa membayangkan Maria. Kita cuma dengar cerita dia hamil karena Roh Kudus. Kita tidak tahu artinya hamil itu apa pada waktu itu. Hamil ketika belum menikah barangkali. Atau sudah menikah tapi belum bercampur dengan suaminya. Sehingga bayangkan suaminya bagaimana rasanya. Si Maria dia kan merasa bersalah kan pada suaminya. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa hamil tanpa melalui hubungan seksual. Bayangkan pergumulan dia kayak apa. Jadi kita belajar bisa merenungkan Natal dengan 4 minggu sebelum itu. Tiap minggu mengerti bagaimana orang-orang yang menuju Natal itu sekitar itu berapa banyak pergumulan mereka hadapi. Lalu bagaimana putra Allah masuk ke dalam kandang, Allah yang maha kuasa bersedia diikat oleh waktu dan ruang. Kalau tadinya bisa kemana saja, di mana saja sewaktu-waktu di dua tempat, sekarang harus dibiarkan seluruh kealahannya di dalam tubuh seorang manusia yang terpaksa mengikuti kaidah-kaidah manusia. Tinggal di kandang yang sederhana, nanti jadi anak, jadi remaja. Itu saya coba renungkan, saudara. Jadi bayangkan apa yang Allah berikan pada kita. Bayangkan orang-orang dulu yang menyambut Tuhan Yesus itu tidak melalui perjalanan yang gampang. Ini menolong kita barangkali. Itu satu. Lalu untuk saudaraku yang tidak bisa jumpa dengan saudara, keluarga, ya ini memang sekali lagi kita sudah biasa Natal saat-saat kangen-kangenan ketemu dan tidak bisa pulang dulu. Tapi kita puji Tuhan sekarang dengan peralatan yang ada, sekurangnya kita tidak bisa jumpa secara ragawi, tapi secara jiwa, secara hati, kita masih bisa connect dan ngobrol seperti itu. Entah Anda di Manado, di Sangirta Laut, di Timor, di Kabanjahe, mungkin di Aceh, atau Anda di Medan, atau di mana saja, kita masih bisa dipersatukan roh kita dalam Tuhan. Itu kan indah juga. Ya, tanpa raga kita masih bisa persatukan. Barangkali ini pengalaman yang coba kita dalami juga, ya.
tidak selalu jumpa badan yang terbaik, walaupun kita rindukan itu yang kita harapkan, tapi kalau Tuhan tidak berikan, Tuhan bisa berikan cara lain untuk mengobati rindunya Anda. Mengenai di PHK, saudaraku, coba pelajari apa yang Anda bisa selama masa PHK ini, apa yang Anda bisa kembangkan dengan diri Anda dan mulai terus mencari pekerjaan lain. Saat-saat ini dalam waktu 10 tahun ke depan ada banyak pekerjaan yang hilang, tapi ada banyak pekerjaan baru yang muncul. Siapkan diri kita. Bahkan usaha juga bisa merupakan hal baru. Terima kasih. Oh, ada banyak komentar yang sudah masuk juga Pendeta Robi. Ada yang menyampaikan dari Facebook, dari Ria Rati. Dia menyampaikan, saya jadi merenung juga Pak, apa yang Zakaria tidak tulis isi pikirannya dan dia tidak bisa bicara pada saat itu. Sebenarnya apa sih isi pikiran Zakaria waktu itu? Iya, Dan ya ini luar biasa ya Pak. Dan ada juga menyampaikan bahwa terima kasih Pendeta Robi, saya sangat dikuatkan dengan apa yang disampaikan malam hari ini. Saya dan suami juga memiliki kerinduan yang terdalam seperti apa yang dialami juga oleh Zakaria dan Elizabeth. Memohon Tuhan supaya mengabulkan apa yang menjadi kerinduannya. Dan ada pertanyaan seperti ini Pak, dari Herlina. Pak Pendeta, saya mau tanya, apa sih yang sebenarnya harus dipersiapkan dalam menyambut Natal sehingga Natal itu nggak kesannya tradisi, Pak? Kita itu harus seperti apa? Apakah ada ya, Pak, yang harus dipersiapkan? Ini karena banyak orang yang hanya memikirkan tanggal 25 dan sebagainya. Wah, ini sudah mau Natal, tetapi tanpa ada persiapan. Persiapan lebih banyaknya bagaimana membuat acara dan sebagainya. Kalau menurut Pendeta Robi, ada nggak hal yang harus kita persiapkan? Ada, saudaraku. Waduh, pertanyaan baik. Natal ini kan nanti saat kita datang ke kandang membawa hadiah buat Tuhan. Ini orang Kristen tuh aneh ya. Yang ulang tahun Tuhan Yesus, yang beli hadiah dirinya kita ini. Dia yang ulang tahun, kita yang beli kado buat diri kita, kan aneh. Kalau orang pesta besar, kita bawa kado, kadonya dibawa pulang buat diri sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah, Natal yang lalu Anda berikan apa buat Tuhan? Tahun ini kita mau berikan apa pada Tuhan? Saya juga memikirkan itu. Apa yang saya mau berikan pada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan? Tentu perubahan diri saya kan. Kalau kasih barang, kasih kekayaan, ya Tuhan lebih kaya, Tuhan gak butuh semua. Tapi yang Tuhan inginkan, barangkali kalau saya berubah, semakin serupa dengan Kristus, apa yang dia ingin saya berubah, yang belum saya bisa ubah. Saya temukan satu tentang diri saya. Dan itu saya janji pada Tuhan. Ini yang saya harapkan jadi hadiah Natal untuk engkau. Tolong Anda pikirkan, apa yang kalau Anda ubah dengan diri Anda, dan Anda tawarkan pada Tuhan, Tuhan akan sangat gembira. Itu hadiah kita Natal. Mestinya begitu. Natal itu bukan cari hadiah, minta ini, tapi enggak. Kita katakan, apa yang bisa kuberikan pada Tuhan dalam bentuk perubahan diri. Terima kasih. Wow, ini sebuah ungkapan yang sungguh menguatkan setiap kita. Kebanyakan memang di antara kita itu, apa yang saya akan dapatkan ya di tahun ini, di Natal ini. Tetapi ini pernyataan dari Pendeta Robi, hadiah apa yang kita mau persembahkan buat Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik. Dan masih banyak komentar Pak, tetapi ini karena kita keterbatasan waktu Pak, saya akan menyampaikan pertanyaan terakhir Pak. Ada yang bertanya seperti ini Pak, mengapa topiknya menyambut Natal yang muram? Harusnya kan kita bersuka cita. Boleh Pak dijelaskan buat kita semua, apa sih alasan dari pemilihan topik ini menyambut Natal yang muram? Bukankah Natal itu sebuah ungkapan sukacita lahirnya Yesus Kristus buat kita semua, dan kita tetap harus bersyukur di mana Tuhan melindungi. Tetapi ketika dikaitkan dengan Natal yang muram sebenarnya seperti apa, Pak? Apakah memang dalam kondisi atau dari pemahaman Pak Robi sendiri seperti apa? Ya, yang disampaikan dengan topik itu adalah bagaimana kita menyambut hari Natal ini, ya, bagaimana seharusnya begitu. Dan kenyataan di lapangan kan banyak orang yang ya memang tahu Natal itu saat sukacita dan lain-lain, tapi apa yang di hati itu kenyataannya Natal tahun ini, saudara-saudara, di dunia itu kesenjangan antara jumlah orang yang makin miskin dan orang yang kaya makin membesar. Seluruh dunia, juga di Indonesia. Kedua, jumlah orang yang tidak dapat pekerjaan lagi dan berarti bulan depan tidak punya penghasilan, nambah. Yang sakit
Berapa banyak orang kita kehilangan dalam tahun ini dan lain-lain. Dulu biasanya kalau Natal sukacita diungkapkan dalam pesta. Natal itu bukan hanya jadi satu ekspresi iman dan hidup rohani, tapi Natal itu bukan bagian hidup rohani lagi, tapi juga bagian sosial. Ketemu orang, makan rame-rame, pesta besar, cupika-cupiki. Itu semua hilang kan. Diganti dengan yang sederhana. Dan ini banyak buat orang jadi muram. Itu dasarnya kenapa kita mengangkat masalah ini. Nah, jadi poinnya adalah kalau itu yang dipersoalkan, jadi itu salah. Tapi kalau Anda kata Natal sesuka cita, oke, lalu jawaban Anda terhadap kenyataan ada orang PHK, nggak bisa ketemu orang tua, pada sudah rindu sekali, ya, pengen lihat keponakan udah sebesar apa, atau bahkan suami yang akan terpisah dengan suami istri karena memang tidak dapat tiket, karena tiket harganya dia nggak sanggup, atau bermacam-macam hal seperti itu. Ya, benar sukacita, tapi dikatakan kenyataan hidup juga. Natal pertama juga, memang Natal pertama itu adalah indah, Tuhan maksudnya. Tetapi orang-orang yang di sekitar Tuhan, termasuk Maria dan Yusuf, kan mengalami situasi yang sangat tidak pasti dan situasi yang berat. Ya. Jadi kalau poin saya adalah, jangan takut mengakui ada selalu masalah, kemuraman, kekelaman. Kita akui itu ada, kita tahu itu ada dampaknya buat kita, tapi kita tidak berhenti di sana. Kita tidak berhenti di sana. Karena kuasa Tuhan lebih besar dan kita berharap di sana. Jadi jangan kita mengabaikan, menihilkan bahwa itu seakan-akan tidak ada. Kesusahan ada, kemuraman ada, dan terutama saat ini di seluruh dunia. Kalau kita lihat TV, tidak baca koran, baca ini, melihat semua ini kita sampai, ini benar-benar dunia ini punya masalah besar. Tapi kita tidak berhenti di dalam hal itu. Kuasa Tuhan lebih besar. Kasihnya lebih besar. Itu yang saya maksudkan. Terima kasih. Oh, Itu terima jawaban kasih pertama, banyak. Pak. Ya, Pak Tony, itu jawaban pertama. Jawaban Ya. kedua, kenapa disebut Natal muram? Supaya Anda jadi pengen tahu dan dengar. Promosi. Ya, ini sesuatu yang unik Pak memang. Artinya kan kita harus menyambut Natal dengan sukacita. Ya, saya banyak komentar yang sudah masuk. Rekan-rekan menyampaikan bahwa puji Tuhan, bagi Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Ada juga yang menyampaikan pokok doa. Shalom Pendeta Robi, minta dukungan doa buat keadaan yang dialami oleh rekan-rekan yang ada di Sulawesi Tengah ya Pak. Supaya Tuhan memberikan perlindungan, bahkan bisa menikmati Natal di tahun ini dengan baik. Kita juga mendukung dalam doa bagi keluarga-keluarga yang terpisah dengan rekan-rekan, bahkan keluarga sendiri karena pekerjaan yang harus ditekuni, dijalani, dan juga ada yang sedang mengalami sakit penyakit, sehingga Tuhan juga bisa memberikan kesembuhan. Ini banyak juga rekan-rekan yang menyampaikan, ada yang menyampaikan shalom dari Malaysia, dari Sabah, yang sudah menyaksikan program ini. Kita akan menutup dan saya akan persilakan kepada hambanya Pendeta Robi untuk menolong kita di dalam doa, sekaligus menutup Pak, mendoakan setiap rekan-rekan yang ada. Tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan memang tantangan, tetapi kita percaya ada pemeliharaan Tuhan. Baik Pak, saya persilakan kepada hambanya Pendeta Robi. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih. Menjelang Natal ini kami diingatkan kembali kasih yang begitu besar, anugerah yang tidak terbayangkan. Engkau mengirimkan putramu untuk menebus kami, menebus umat manusia, agar kami sungguh-sungguh bisa merasakan hidup kembali seperti yang Tuhan inginkan semula. Seperti kami menjadi orang-orang yang benar-benar Tuhan rencanakan dan kami berani menjalani itu. Tuhan, kami hidup di dalam masa yang sulit. Karena itu kami berdoa, Tuhan, tolong jamah saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Bagi seorang pria kehilangan penghasilan, kehilangan kemampuan membawa sesuatu bagi keperluan di rumah. Berat ya Tuhan, seakan-akan kami tidak punya lagi guna. Tapi kami percaya bagi Engkau, kami berharga. Karena itu biarlah saat ini kami belajar, kalau kami tidak bisa mendapatkan penghasilan, tapi kami bisa mendapatkan kesempatan bergantung pada Tuhan dan mempercayakan semua yang kami kasihi ke dalam tangan. Kami mau berdoa bagi yang sakit atau di tengah keluarga yang punya sakit penyakit, bahkan ada yang sudah kehilangan. Saat ini kami mohon Tuhan, berikan kepastian kami tidak ditinggal sendiri dan kuasa-Mu bisa memberikan pemulihan melalui tangan dokter,
melalui perawatan, dan melalui bermacam hal, tapi tolonglah kami, agar kami juga menyadari raga kami, badan kami ini pemberian Tuhan, yang sifatnya tidak untuk sepanjang 100-200 tahun, tapi ada saatnya kami harus tinggalkan ini. Tuhan, terima kasih untuk itu. Kami juga mau berdoa, Bapak, bagi orang-orang yang harus bekerja keras, ya, terpisah dari keluarga, bahkan sampai Natal masih terus bekerja. Pimpin keluarga mereka, dan biarlah saat-saat ini membuat mereka saling merenungkan bahwa anggota keluarga itu adalah berkat Tuhan yang paling indah yang harus kami hargai, kami jaga. Tuhan, tolonglah bagi yang dalam saat seperti ini sedang galau, karena harus memilih dan mengambil tindakan-tindakan yang tidak tahu mesti berbuat apa. Tolong kami. Dan terutama bagi yang kami ingat ada seorang meminta didoakan karena kakinya terus-menerus sakit sudah berbulan-bulan, dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Berikan dokter yang tepat, berikan pengobatan yang baik, Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa juga bagi teman-teman yang berduka cita karena pasangan diambil kembali kepada Tuhan, atau ayah atau ibu. Lindungi mereka. Kami mau mohon pimpinan Tuhan untuk para dokter, juru rawat, orang-orang yang bekerja di ruang publik. Kami mau berdoa untuk negara dan bangsa ini di tengah berbagai gejolak yang ada, terutama untuk Sulawesi Tengah. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarganya karena tewas terbunuh. Kami mohon juga pimpinan untuk pelayanan bala keselamatan di tempat-tempat itu. Berikan pada mereka hikmat dan kesabaran, dan tahu apa yang baik yang mesti dilakukan. Dan terutama biarlah agar anak-anak Tuhan tidak membenci orang yang disebut agama lain. Sebab kami tahu saudara-saudara kami sebangsa yang lain kepercayaan pada kami, mereka juga orang-orang yang bisa berjalan bersama kali, saling mengapresiasi. Tapi ada orang-orang yang mengaku punya agama dan menggunakan itu untuk menimbulkan huru-hara dan menimbulkan persoalan untuk kepentingannya sendiri. Kasihani mereka dan tahan mereka tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Dan siapa otak di belakang ini, kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dan bisa menghentikan mereka. Pimpin kepala negara kami, Pak Jokowi dan keluarga. Banyak dah kami minta Bapak, terutama untuk Natal ini, biarlah kami tahu apa yang bisa kami ubah sebagai hadiah kami untuk Tuhan. Berkati doa ini Tuhan, dan satukan semua, karena kami tahu masih banyak doa yang tidak diungkapkan dalam kata-kata dan Tuhan mengerti. Kami mohon ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih buat hambanya Pendeta Robi Chandra yang sudah menolong setiap kita di dalam penyampaian firman Tuhan malam hari ini. Dan juga saya perlu menyampaikan bahwa esok hari kita akan kembali live di jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Irwan Pranoto. Saya mengajak setiap rekan-rekan untuk bisa mengikuti esok hari jam 7 malam. Baik, bersama saya dengan Boaz Tony mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.